cerita-cerita gue sama Iqbal. Landangnya kan anjing. Bacot bor. Di sebelumnya saya mau interview saudara Bang Sahbani atau yang sering disebut Ibam. Anjay, dulu dong. Ganti Bang Syabana. Jika lahan ayam. Bisa ayam Sabana. Jadi Bang, ini mau sebelum melanjutkan ke pertanyaannya, kita mau tanya dulu Bang. Jadi setelah lulus kemarin, kan ini Bang baru lulus tahun yang lalu kan? Alhamdulillah. Baru ngelakuin hal apa aja setelah lulus? Ngelakuin hal apa aja ya? Banyak sih, ngelakuin apa yang ada aja gitu. Apa tuh? Contohnya. Ada istilah gini. Selamat menjadi pengangguran gitu kan. Itu gimana? Mahasiswa wisuda gitu. Gimana? Tapi kurangnya anjing bahasa Sunda. Bebas. Orang mematahkan istilah eta gitu. Dalam artian saat wisuda orang geus ditawaran gawe anjing. Mantapnya. Ceritakan dulu. Ceritanya teh nanya. Dari jangka sidang ke wisuda kan jauh, berapa bulan gitu. Dan gue bingung gitu mau ngapain kan. Dan akhirnya aktivitas yang seperti sebelumnya aku mencukil. Apa itu cukil? Cukil adalah salah satu seni grafis gitu. Jadi seni grafis yang aku pelajarin ada 4 seni grafis teh. Yang pertama seni grafis cetak rendah, terus seni grafis cetak tinggi, seni grafis cetak saring, nyata sablon, terus seni grafis cetak datar gitu. Nah, cukil ini bagian dari seni grafis cetak tinggi. Jadi yang dicetak bagian tinggi gitu. Nah, terus karena apa ya? Kenapa bisa ngelakuin hal cukil itu gitu? Landasannya apa gitu, motivasinya gitu. Ini yang dasar-dasar dulu aja. Benar. Yang pertama suka sih. Yang pertama suka. Kenapa tiba-tiba bisa gue nyukil gitu. Nah, tiba-tiba dapat inspirasinya dari mana gitu. Ya bisa. Dipelajarin sih. Yang pertama dipelajarin di perkuliahan. Semester berapa gitu? Semester 3 kurang lebih. Kan ngelihat teman-teman yang lain gitu, dia masuk kuliah udah pada punya skill gitu. Ada yang street art, ada yang sudah mendalami lettering, ada yang sudah realis gitu. Dan mereka rata-rata sudah menggambar gitu. Kan orang bingung ya, biasanya baca kitab. Jadi yang belum tahu nih buat teman-teman, jadi Ibam itu latar belakang itu dari pesantren. Pesantren rock and roll. Nah, gitu. Jadi terus masuk ke salah satu universitas dan mengambil jurusan apa itu, Bang? DKV. Atau yang belum tahu seni apa sih? Desain visual grafis. Nah, desain komunikasi visual. Sorry balelnya, itu nama mungkin udah diajarin. Ya gitu. Terus gimana? Terus sudah melakukan itunya gitu. Kan nganggur tuh, mau nyari gawe waktu itu susah juga gitu. Emang bukan susah sih, emang kurang keinginannya. Dan keadaan rambut gimbal gitu kan. Terus ya sudahlah, saya lakuin aja apa yang saya mau lakukan gitu. Dari situ aku mencukil, bikin sketsa wajah kan. Bikin wajah, terus ada yang mesen dari situ. Oh, buat ini ternyata kado ulang tahun pacar atau apa gitu ya. Ini gitu. Jadi kerjanya gitu, Bor. Nyukil, upload di Instagram gitu. Kan aku punya 2 gitu. Yang satu Instagram pribadi, yang satu karya cukil itu. Tiba-tiba ada yang nge-DM gitu. Kapan mau ke Bali ya? Gitu. Wah, ini emang udah kepikiran gitu. Kepikiran ke Bali ini mau ngapain gitu. Ya singkat cerita, ya udah kapan mau kesini gitu. Ya itu kan di awal Desember Desember. Gue nanti kataku antara Februari atau Maret gitu kan. Kenapa lama? Ngumpulin budget dulu buat ongkos. Kalau diongkosin mau, ya mau. Siapa
yang ngelola. gratisan ke Bali lagi. Keren men. Mantap. Terus di sana ngapain aja di sana? Di sana Kesibukan juga di Bali itu selain nyukil gitu. ya nggodain bule. Ya. Enggak. Ya bantu-bantu di sana apa? Ada kegiatan apa? Bikin workshop atau ya, kasih Itu yang punyanya itu perusahaan atau perorangan atau gimana Bang di Bali itu? dia perorangan sih. Dia apa? Kayak dititipin tanah gitu gitu. Terus untuk mengelola. Itu lahan asli itu. orang mana yang punyanya ini? Orang Sumatera Orang Sumatera. kalau nggak salah sih. Terus itu berapa bulan di sana Bang? Ya nggak lama sih, cuma sebentar gitu. Sekitaran 2-3 bulanan lah kurang lebih. Nah, ada yang menarik dari situ. Nah, aku kan apa ya, menemukan cukil terus dari situ nyaman gitu. Terus ngelakuin. Jadi kerjaan cukil upload gitu. Emang yang aku kejar dari cukil itu istiqomah, konsistensi lah gitu. Terus, nah seakan-akan gua ke Bali itu jawaban dari konsistensi itu gitu. Kenapa aku sebentar di sana? Karena konsistensi aku sebentar gitu. Seakan-akan itu menjadi contoh buat ke depan gitu. Jadi ke depan harus konsisten, benar-benar gitu. Dijadikan pelajaran gitu Dijadikan kan. pelajaran benar-benar. Ya. Banyak sih, banyak hikmah sih di situ. Terus setelah itu kegiatan apa lagi gitu setelah di Bali nyukil terus godain bule. Terus Ya gitulah, menikmati alam Bali gitu. Sudah sejauh mana gitu main-main di Bali kemarin? Nggak jauh sih. Paling itu kan Kak, di Kute ya. Kute. Ya dengan keadaan Kute yang seperti itu gitu, dengan hingar-bingarnya. Gimana kan sebelumnya kan tinggal di Bandung kan. Nah, di Bandung, setelah di Bandung terus ke Bali kan. Nah, perbedaannya itu apa gitu dari segi pergaulan? Banyak sih. Karena itu kan di Bali kan internasional ya. Internasional, jadi bukan orang Indonesia doang gitu. Orang luar banyak di situ. Bahkan bikin negara sendiri bisa dia. Ya, gimana ceritain itu menarik juga. Ya gitulah. Bersinggungan terus dengan ya orang-orang luar gitu. Terus banyak juga dari orang-orang Indonesia sendiri yang merantau ke sana gitu. Kayak dari orang-orang Jawa, bahkan orang Bandung banyak di situ. Ngobrol mau bahasa Sunda gitu nya, ya bahasa di dia gitu. Ayo orang Pangandaran, orang Tasik gitu. Gitu rame sih rame. Terus setelah dari Bali itu kan cuma berapa bulan kan? Ya. Terus balik lagi kemana gitu? Nggak ke Bandung lagi atau ke mana gitu? Enggak, waktu itu ada kesempatan di Cirebon. Cirebon ada teman di situ. Ada teman di sana. Terus ya mampirlah ke sana gitu. Dari sana melanjutin itu cukil lagi. Terus ada kawan-kawan yang support lah gitu. Wah, oh iya jadiin katanya di kaos apa. Jadi nyetak di kaos terus jual-jualin gitu di kaos. Terus dibikin poster-poster. Alhamdulillah ada juga gitu yang minat gitu. Walaupun masih merintis ya nggak apa-apa yang merintis kan dari nol ya, harus terima dulu pahitnya. Ini pahit aja terus nanti manis gitu kan. Terus pas dibuang. Istilah dulu gitu. Nanti boleh? Ya boleh. Sorry ya kita ini apa? Satu lubang bersama. Nah, gini nih contohnya satu lubang bersama. Ngomong aja miskin. Oke. Nah setelah itu Kak, kalau kemarin lihat kesibukannya itu dari sosial media lagi sibuk ngechat apa itu kan? Mural TK sih, sekolah-sekolah TK gitu kan biasanya kesan pertama itu penting berarti. Kesan pertama penting gitu. Kalau misalkan anak-anak gitu kan yang mau sekolah TK PAUD gitu, terus melihat sekolahannya digambar gitu ceria, kayaknya refresh gitu. Itu dari dapat job dari siapa gitu? Siapa yang tiba-tiba wah ini si Ibang anak seni nih, gini gimana? Tolong kabarin ini atau gimana gitu awalnya gitu? Awalnya dari ibu sih. Ibu saya kan emang ngajar di TK juga gitu. Kan terus masih polos juga. Wah aku ada inisiatif mau digambar nggak? Tahu gitu kan. Wah boleh katanya gitu. Ya udah sini duitnya gitu. Ya ini mau profesional. Beda lagi ya walaupun sama orang tua bisnis beda gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Terus
ya dikasih gitu kan ya. Padahal itu belum pede sih, tapi nyoba-nyoba doang gitu, nyoba-nyoba gambar TK. Taunya dari relasi si ibu itu gitu, ibu saya itu yang setengahnya malaikat. Malaikat aja, benar sih orang tua itu setengahnya malaikat. Ibu. Tuhannya di dunia kayak gitu. Nah, Tanpa restu dari orang tua ya kita nggak bakalan seperti ini. Anjay. ada istilah gini nggak? Ada istilah gini. Selama kamu masih melihat senyum ibumu, dunia akan baik-baik saja. Anjay. Quotes dari Ibam pada sore ini. Anjir, ada sore ini anak senja. Nah, senja kita biar kan ini kan kita enggak sih kalau senja kan identik dengan kopi. Identik dengan kopi. Ya teh lah. Dia dari situ ngeliatin, wah bagus kan siapa yang gambar. Nah si Bang nih, oh yaudah boleh nggak gitu. Ya dari situ sih. Itu mulainya ngerintisnya nggak apa-apa kan nggak sengaja itu juga kan. Yang penting ada kegiatan sih. Iya benar biar nggak kelihatan nganggur juga. Intinya itu sih. Tapi intinya dari obrolan ini tuh, gua mau ngobrolin gini. Jadi setelah lulus itu mau kemana? Soalnya yang gua rasain ya kemarin kan gua baru beres sidang. Anjay, selamat. Gua baru beres sidang tapi sehari setelah sidang itu bangun tidur gua langsung ngulang gini bro. Tahu kan ngulang? Ngelamun. Pernah ngerasain ya mungkin kalau gua kan kemarin ngelamun gini. Anjir gua mau kemana ini? Gua udah lulus. Anjir udah sarjana tapi bingung. Mungkin yang udah lulus ngerasain kayak gitu. Ngerasain. Kalau perasaan nggak kan semua sih. nggak semua sih, ada juga yang kawan banyak juga yang kelas karyawan mungkin. Kalau yang reguler yang kayak gue mungkin ada beberapa contohnya. Ibam kan kemarin juga sempat kan mikir kayak gitu, bangun tidur setelah lulus, gue udah sarjana anjir. Anjir skip gue. Biasanya mikirin, aduh jam ini ada kelas, kalau enggak nongkrong sama teman-teman. Sekarang mau nongkrong, anjir, gue udah sarjana, gue belum. Mana ini? Kio gitu. Merasa bebannya itu dari situ gue punya ya ibaratnya nambah nama ya kan, nambah nama belakangnya ada gelarnya gitu. Tapi bukan penyesalan sih, jadi cuman malah jadi bingung gitu. Yang gue rasain bingung aja gitu. Tapi mungkin itu kebingungan itu proses pendewasaan. Nah, mungkin itu. Nah, yang lu rasain terus bisa gimana ya? Diceritain lah gimana tuh pas kayak gitu. Ya itu sih. Anjing. Link di kerjaan. Jadi gimana gitu perasaannya, coba lontarkan lah di depan kamera ini. Coba kita bagi-bagi cerita gitu sama teman-teman kawan-kawan di sini, mungkin nanti mau dengerin cerita-cerita gue sama Ibu. Ya itu sih proses gitu. Udah apa? Ada proses anjing. Iya kan? Harus ada. Tadi kan udah ngobrolin pengalaman setelah lulus kuliah kan. Nah, seperti apa? Nah, sekarang mau ngobrolin semasa-masa indahnya pas perkuliahan. Biar kayak orang-orang gitu. Iya. Pengalaman indah pas kuliah tuh ini kayak kayak pengalaman pas lagi kuliah tuh gimana Bang? Coba ceritain. Iya, dari awal yang indah-indah dulu. Anjir, kayak orang-orang Bang. Banyak sih yang indah. Apa tuh Bang? Tapi terlalu banyak yang skip. Orang mau tanya, ayo si Ruli gitu. Bang, mana nggak semester 3 kan nih? Anjing. Penyangkanya. Terus ayah dia di gerbang. Ditepok ya nak, tok bang, akhirnya semester 5 gini, anjing semester 5 aing kemana wae gitu. Terus gini, nyata gitu, lo bandut sana. Kacau pokoknya, tapi indahnya pokoknya. Tapi indahnya nolnya, indahnya nonton. Nya banyak ngikutin kegiatan sih gitu. Contohnya Bang, kegiatan apa aja nih? Kayak misalkan UKM gitu. UKM terus atau organisasi yang lain gitu. Terus di luar juga banyak, kayak misalkan aku masuk komunitas Vespa, Coloni Vespa Adventure. Anjir. Enggak jauh sih. Di mana tuh Bang? Di Antapani juga. Di Jalan Sulaksana. Terus gimana lagi Bang? Terus ikut apa lagi ya? Yang pengalaman yang unik pas masuk UKM itu gimana nih? Ada hal apa aja gitu? Pengalaman yang unik dari
semester aku baru masuk gitu. Terus ada semester musik semester musik anjir. Nah sih Bang. Oke. Ada UKM musik gitu, organisasi musik, dan aku mau masuk di situ, mau daftar, mau ikutan gitu kan, mau meramaikan gitu. Tapi dah apa ya, era gitu. Era malu gitu, terus nggak ada teman, nggak ada apa. Padahal mah di situ tempat untuk berkenalan gitu, untuk ya, tapi karena malu jadi nggak jadi. Terus semester 3 ketemu si Kibo Ismo. Di situ dia juga emang kurang kegiatan. Sama bukan kurang kegiatan, satu jalan. Aku nggak ada kegiatan. Masuk gue itu, daftar di situ gitu. Nah, pesan dari situ gitu, nggak usah malu lah gitu, nggak usah malu gitu, karena nggak buruk juga gitu, bahkan itu bisa ya hal baik lah gitu, masuk organisasi terus apa gitu, nggak usah malu. Udah sih intinya itu. Ya dari situ masuklah berorganisasi, berkenalan, banyak kawan baru gitu, terus kegiatan baru. Kegiatannya gitu apa aja di seni musik tuh gitu? Di organisasi musik banyak, ada rutinan per minggu gitu, setiap hari apa gitu ngumpul. Itu di organisasi musik kita perkenalan, setelah perkenalan kita cari yang cocok terus bikin band atau gimana tuh? Enggak, awalnya mah ya gitu, berbaur semua gitu bro. Terus seiring berjalan waktu, wah gimana nih gimana Bang tadi pas ceritain apa langsung bikin band atau apa, cari-cari yang cocok atau gimana nih? Tapi bukan cari-cari yang cocok sih. Kebanyakan itu dia ngebentuk sendiri gitu. Wah ini pakai terus ini. Sebelumnya Bang suka genre musik seperti apa gitu? Musik keras sih, musik ekstrim. Tapi lebih ke musik punk lah. Terus nyari kawan buat yang ini gitu. Enggak juga, di situ kita apa ya, menurunkan ego gitu. Jadi kita berbaur dengan, soalnya gini Bor, kalau di musik itu nggak ada senior, nggak ada junior, adanya minor dan mayor. Jadi di situ nggak ada orang yang satu menonjol lebih tahu musik apa gitu, nggak ada. Jadi di musik kita apa ya saling sharing gitu, saling berbagi pengetahuan, karena nggak ada satu yang menonjol ini harus ini gitu. Jadi di situ ramainya gitu, diskusi gitu kan, gitu. Terus kadang ada kegiatan keluar gitu, ada organisasi musik. Silaturahmi gitu ya, sesama organisasi. Iya kan biasanya yang gue pernah alamin gitu kan, sama-sama masuk organisasi juga gitu, cuman beda bidang. Mapala ya. Ya seperti itulah. Tapi gue juga kayak main ke sekret lain, main kenalan gitu, jalin relasi. Nah gitu. Terus itu gimana Bang? Itu cukup ramai sih. Dari situ kita berkenalan banyak orang gitu, jadi di teman di mana-mana gitu kan, asik gitu. Nah tapi ngomong-ngomong, ini berdasarkan riset aja. Abang sarjana. Ya jadi lihat-lihat di sosial media kan sekarang lagi apa? Dari dulu udah bentuk band gitu kan? Itu gimana ceritanya itu? Emang dari awal sih, emang sebelum masuk kuliah juga emang udah ngeband dulu gitu. Pengen punya band gitu. Pengen banget punya band gitu. Pengen ngeband aja gitu. Ya alhamdulillah udah ini gitu, udah punya band di tapi nggak jalan gitu vakum karena udah ini kemana tapi sempat juga gitu kemarin pas lagi kuliah bikin kelompok band juga, bentuk band juga. Nah itu band apa gitu Bang? Saya pengen tahu nih. Namanya Guts. Namanya Guts. Itu apa alirannya? Bisa dilihat di Instagram. Oke, di bawah nanti di link deskripsi bisa dilihat sama kawan-kawan. Nah itu gimana Bang, ceritain Bang? Bisa kebentuknya Guts itu berawal dari mana gitu? Apa dapat inspirasi dari mana gitu? Kalau singkat aja ya, pasti panjang sih. Ya boleh ceritain, mau panjang mau ini santai aja. Dari situ kenal orang-orang yang udah main musik juga gitu kan. Dari situ aku belajar sharing terus apa gitu, bla 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 gitu. Terus aku minta solusi lah, aku pengen bikin band gitu. Dari situ dia mempertemukan, ada si Adi namanya. Dari situ
udah bikin band gitu, apa namanya, Durjana gitu kalau nggak salah. Yang sekarang jadi apa, jadi judul rilis Guts. Sekarang dia sudah punya Alhamdulillah. album gitu. Belum baru berjalan gitu ya. Terus gimana lagi tuh? Ya gitulah. Ya si Ading si bass gitu. Dari situ aku pindah kosan, nama kosan Pak Ude. Ya, buat teman-teman yang mungkin di lingkungan Bandung khususnya di Antapani pasti bakalan tahu. Kalau dari situ ya kenal si Akbar gitu. Pas main ke kosannya terus lihat laptop, oh anjir ini playlistnya sama gitu. Wah, gimana kalau ini bikin proyekan ayo dari situ jalan gitu. Gitu sih mengusung. Terus kok bisa dapat inspirasi dari mana namanya jadi Guts gitu? Guts itu sendiri dari apa ya? Dari lagu yang menyatukan kita anjing. Itu gimana? Dari lagu apa gitu? Band Motorhead, dari Motorhead, terus ada salah satu judulnya Rock Out gitu. Terus ada di penggalan liriknya Welcome to the Bus, Thunder in the Guts. Nah, itu tadinya Thunder in the Guts, tapi asa kepanjangan gitu, potongnya. Dari situlah dijadiin terus dia Guts ya cap gitu. Cas ya bisa sih orang-orang Cas ya Guts gitu kan. Jauh. Nah, terus udah berapa lama nih Bang Guts itu berdiri sampai sekarang? Udah lama ya. Kalau nggak salah 2016-17an gitu. 17-an ya mungkin atau 18-an. Lupa sih. Ya 3 tahun ke belakang mungkin ya. Mungkin. Ya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah ke belakang. Yang berawal dari band-band kampus gitu. Itu ya. Ngisi-ngisi Iya, acara gitu. kan Walaupun di kampus kan biasanya satu ormawa lagi ulang tahun tiba-tiba ngundang ini ada acara kayak gitu, seru juga ya. Walaupun apa ya, beda sendiri gitu. Ya, tapi pengalaman di band gitu ya, yang konyol itu apa gitu pas acara ini Mas? Pas acara banyak. Salah satunya apa ya, sebelum main ini dulu Iya, padahal udah apalah gitu, udah di luar kepala lagu itu gitu. Udah di atas lagu apa ya, oh ini pas main lupa semua. Kacau malam. Tapi pernah nggak sih Bang, pernah salah acara gitu, jadi kayak aneh aja gitu kan, udah tahu alirannya tuh musik keras gitu kan di kampus aja biasanya ngadain ya kayak buat lagu-lagu yang mewah gitu. Pernah nggak ngerasa kayak minder atau gimana gitu? Pasti pernah sih, tapi apa ya, lebih minder itu kalah dari bodo amat kita gitu. Iya. Jadi kita bisa masuk kemana aja gitu. Kayak contohnya apa ya, ada acara Senja Informatika gitu, Senja SSI gitu. Iya, yang salah satu. Nah, acaranya bulan Ramadan. Acara bulan Ramadan, wah nggak mungkin. Semuanya Di band, ini acara senja informasi. Ya, gimana ya? Senja itu gitu. Ya kita bawain lagu-lagu religi gitu. Yang didangdutin gitu. Terus gimana? Ya terus apa ya? Alhamdulillahnya banyak yang mengapresiasi gitu, ada yang ikut nyanyi atau apa gitu. Terus ada acara malam gitu di Beksi gitu sama itu juga di akustikin gitu, nggak bisa. Jadi apa ya, humble gitu, bisa masuk gitu. Ya, mengeri juga ya. Boleh Apa? promo? Wah, boleh dong. Yang mau bikin kado ulang tahun atau apa gitu, bisa cek di sini. Murab Cukil Art aja. Ada merchandise, baju, kaos sablon cukil. Anjay. Sini. Siap. Mantap bro. Oke, tadi kan pengalaman musik, mungkin ya lebih ke pengalaman musik. Nah, terus sebenarnya pengen banyak yang digali dari sosok Ibam ini seperti apa gitu. Jadi tadi kan udah ngomongin pengalaman setelah kuliah, terus sekarang ngomongin masalah musik, terus hobi lagi ya, mungkin ke hobi lagi kan tadi katanya hobi memotoran, naik Vespa. Ada hal yang unik nggak selama memotoran dan masuk komunitas Vespa itu? Banyak sih kalau pengalaman unik gitu. Kayak misalkan apa ya? Contoh
ininya mah waktu ngerjain skripsi gitu. Anjay. Itu gimana nih boy? Gimana? Anak-anak itu udah pada ngerjain dari Hamin 3 bulan 2 bulan gitu. Iya ya. Dan aku nggak tahu harus bikin apa gitu. Sampai mentok-mentok ada acara Palas, Pangandaran Lautan Skuter. Iya, tahu. Dan yang lain itu teman-teman yang lain yang main Vespa, dia nggak pada berangkat, fokus skripsi gitu. Terus itu gimana? Dengan kebingungan aku gitu ya ikut ke sana. Anjir, parah dong, orang lain lagi skripsi ya. Ini malah touring dong, tapi patut dicontoh. Bisa jadi Pak gitu. Udah cuma ngerjain 5 hari gitu. Alhamdulillah kekejar gitu kan. Alhamdulillah. Dan sekarang tapi berkat bantuan teman-teman di sekitar sih. Alhamdulillah juga ya. Tidak seperti pau. Nah, nanti mungkin nanti pasti bakal disebut itu siapa sosok pau mungkin nanti. Itu sebuah misterius buat kita mungkin dipecahkan. Ya, oke. Terus pengalaman pedih atau misalkan apa ya, pengalaman yang nggak enak ketika touring itu naik Vespa gimana Bang, ceritain? Sebenarnya kalau pengalaman pahit atau pahit apa ya buruk itu tergantung kita menyikapinya sih. Iya, gimana? Walaupun itu bocor ban satu terus ditambal sampah terus maju lagi bocor lagi itu kan kalau dilihat dari apa ya kalau dilihat dari sulitnya gitu emang perih gitu. Tapi kalau misalkan dibawa bahagia gitu, itu emang seninya di situ gitu. Iya sih, kadang lagi enak-enak bawa motor, mogok dek anjir. Ya benar sih, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Benar. Seninya di situ sih apa ya? Ya kadang-kadang mogok gitu, spuyer mampet atau ada aja trouble gitu. Kabel kopling putus. Iya, gas putus, kabel gas. Di situ banyak cerita sih. Itu perasaannya tapi gimana tuh? Have fun aja gitu. Santai aja gitu. Santai. Walaupun kenapa gitu kok bisa sesantai itu gitu kan? Kenapa ya? Ya emang dibawa santai sih. Kalau dilihat panik malah makin bingung juga. Panik udah di jalan gitu terus jalan jauh, kesini jauh, kesana jauh, dibawa panik juga. Ya malah tersiksa gitu. Tapi kalau alhamdulillah ini bocor gitu kan. Rokok dulu kopi dulu. Mungkin dia mau istirahat nih gitu kan. Iya. Tapi pengalaman paling jauh nih ketika touring itu kemana Bang? Pengalaman jauh touring pakai Vespa ya? Iya. Belum jauh sih, masih daerah-daerah Jawa Barat gitu ya? Jawa Barat, ke Sawarna, Banten gitu terus ke mana? Pangandaran sering sih, dia emang setiap tahun acaranya. Ya, ada hal unik nggak ketika tadi ke Pantai Carita atau gimana? Anjing nggak mampet ya bareng. Gimana tuh? Pengalaman pasti ya lagi touring ke Pantai Carita gimana gitu kalau kesahnya. Ya paling itu sih kan kalau berangkat rame-rame gitu. Pasti durasi akan lama gitu. Seharusnya 4 jam nyampe, ini bisa 2 hari gitu kan. Tapi emang kayak gitu ya, jadi lebih bukan seninya sih, mungkin lebih sukanya dan asiknya di situ gitu. Ketika Vespa kan kalau ada beberapa teman gue yang touring dia tuh malah menikmati di jalannya gitu. Bukan tujuan bonus iya. Sama juga kalau gue kan basic sama naik gunung gitu. Kalau awal-awalan naik gunung ya pokoknya pengen ke puncak. Tapi kalau sekarang tuh kalau udah merasakan enaknya di puncak kayak gimana, udah bukan sebuah tujuan lagi. Benar. Jadi tujuannya itu di jalannya gitu. Malah lebih senangnya sebetapa kita asiknya di jalan gitu. Benar. Jadi ceritanya di jalan kayak gini. Malah yang bisa diceritain tuh sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Bukan ketika di Sawarna kayak gini bukan kayak gitu, tapi di jalannya gitu, di jalan karena trouble ini, nanti jalan ini kayak gini, dan itu tuh sebuah cerita yang manfaat juga sama teman-teman gitu. Kayak contohnya ada teman atau kawan kita yang mau ke Sawarna kan, ya kalau di Sawarna nanti ada ini kita bisa riset juga di Google atau apa gitu, tapi kan di jalan kita nggak bisa. Ada juga di Google, tapi kan beda lagi cerita di Google sama cerita ketika kita ngalamin ke sana kayak gitu Pak. Gitu. Bener. Ya di situ mungkin ada segi manfaatnya juga buat teman-teman. Jadi apa yang kita lakuin tuh
bukan hanya sebatas senang-senang aja kayak gitu. Tapi sangat disayangkan sih kalau di situ kita nggak bisa ngambil hikmah gitu. Iya benar. Iya di situ hikmahnya mungkin Pak kayak gitu. Bener. Kayak berbau-bau religi. Iya juga sih. Kayak gitu. Ya kayak gitulah mungkin ya pengalaman touring. Banyak sih pembahasan di sini, tadi udah ada beberapa pembahasan juga. Sebenarnya pengen lama ya. Ya kita lama-lamain aja makanya gitu ya. Nggak bisa, aku harus ada jadwal ke Amsterdam aja. Soal bangsat. Aduh. Tapi ngeri gitu ya. Oke lah teman-teman. Ya di sini ada yang penasaran nggak hal apa ya, tadi udah seneng-seneng atau ini kan dari dulu nih di sosial medianya dari 2017 ke sini lah mungkin tentang karya ya, yang saya lihat itu karya gitu. Kalau nggak karya di musik, karya di cukil tadi. Nah sekarang saya mau nanya hal percintaannya itu seperti apa? Jadi kan seorang Ibam nih, orangnya kan udah tahu nih, orangnya rock and roll banget kan. Pink tapi ya. Tapi lihat tadi bajunya pink gitu, tapi hatinya gimana gitu? Hatinya Hello Kitty atau gimana? Makanya gue tuh pengen nanya hal tentang hubungan pacaran, apa pernah atau belum? Kan di sini kan kawan-kawan belum pengen tahu gitu soalnya. Iya, boleh atau enggaknya gitu. Soalnya dari segi penampilan rambut udah meyakinkan nih, Ibam seorang rock and roll. Dari baju nih yang kurang meyakinkannya gitu. Seberapa melownya Ibam. Anjay. Tapi kemelauan seseorang bisa dinilai dari warna baju. Iya bisa mungkin kan. Kan orang-orang memakai baju bisa mengekspresikan hidupnya seperti apa. Kayak gitu kan ada orang yang kayak gitu, Pak. Iya kan. Ada orang juga menilai sebetapa penampilannya itu bisa dilihat dari penampilan. Oh dia sukanya ini anak reggae nih pasti gimbal. Terus ini dia tuh di mohek dia anak punk. Tapi gitu kan. Iya sih kebanyakan orang kayak gitu. Nah makanya gue juga pengen memposisikan sebagai kebanyakan orang gitu. Melihat dari penampilan. Iya melihat dari penampilan gitu. Gimana nih Pak? Pernah apa ya? Kalau yang asik-asik mungkin semua orang ngalamin ya, kalau ketika hubungan itu ya biasa kayak pengencotan itu kan. Nanti mungkin itu bisa di riset atau bisa search di Google. Nah, hal yang menyedihkan ketika Ibam pernah berhubungan atau pacaran itu kandas ya kan, dia kan nggak jauh dari itu ya, nggak jauh dari itu, jarak poin kandas, kalau enggak ribut-ribut kecil sama pasangan. Mungkin Ibam pernah ngalamin gimana tuh? Coba ceritain Bang, pernah pacaran ketika pengalaman paling sulit ketika pacaran pas kandas itu ceritanya gimana? Apa ya? Aku nggak pernah pacaran sih. Tapi pernah menyukai seseorang kan? Pernah lah. Nah, gimana? Manusiawi terus gimana? Homo. Terus gimana tuh, ceritain, pernah menyukai tapi tidak bisa disalurkan. Kayaknya itu bukan ini ya. Kurang menarik untuk dibahas ya sekarang gitu, karena apa ya, kita harus bersukaria gitu. Apalah nih kan di sini gue pengen bukan menceritakan tentang senang-senang aja Pak, seperti itu. Jadi pengen ada nggak dari sisi internalnya Ibam gitu mengenai tentang hubungan kan. Soalnya gini Pak, orang kenalnya Ibam tuh orang yang menyukai kebebasan kayak gitu. Tanpa disadari orang-orang tuh tidak melihat Ibam tuh sebenarnya mellow gitu. sebenarnya mellow gitu. Yang gua tahu tuh itu kan kebanyakan orang baperan, kundungan gitu. Tapi kan orang lain kan lihatnya di sosial media, wah Ibam sukanya nih rock and roll, naik Vespa, kebebasan, drink, pembohongan publik tapi di sini ada beberapa hal yang Ibam tidak bisa diceritakan gitu. Tapi ya mungkin di sini bisa diceritakan secara lebih singkat atau gimana gitu. Ketika gua demen sama cewek ini. Udah sanggup. Oke. Bisi cerik. Tapi banyak ya yang kayak gitu. Jadi awalnya tuh coba tolong ceritakan itu, di ujung-ujungnya curhat gitu kan, ujung-ujungnya curhat, terus udah curhat tiba-tiba ngedeket gitu kan, ini bungkus yang kali kalau cewek
Oke, jadi gitulah kawan-kawan, mungkin cerita bersama Ibam rock and roll, Anjir, rock Ibam and roll. anak Vespa atau jazz skuteris anjay. Mungkin ada beberapa emang kalau emang sedikit nggak nyambung sih nggak apa-apa. Mungkin di sini ada juga quotes buat sekalian yang mungkin nanti bisa diterapin oleh diri kalian, bisa kayak gitu. Jadi obrolan kita tuh bukan hanya sekedar obrolan yang kesana kesini nggak nyambung, tapi mungkin ada obrolan yang bisa bermanfaat buat kalian. Manfaat sih ya kayak gitu. Soalnya kita juga basicnya religi juga tadi. Kayak gitu. Oke lah, ditutup aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.